Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di mata pelajaran matematika peminatan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bu Evi Rinawati. Saya mengambil mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 MIPA 1 sampai dengan kelas 11 MIPA 7. Di situ ada WA Bu Evi. Kalian silahkan simpan. Bila ada masalah tentang pembelajaran matematika peminatan, silahkan kalian bisa tanyakan kepada Bu Evi. Untuk pendahuluan sebelum kita masuk ke materi bersama trigonometri, Bu Evi ingin cek dulu pengetahuan kalian tentang istimewa, kuadran, kemudian mencari nilai sudut trigonometri. Yang pertama yaitu sudut istimewa terlebih dahulu. Di sini ada tabel sudut istimewa, kemudian ada kuadran. Yang pertama yaitu tabel sudut istimewa, nilai sin untuk 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan seterusnya hingga tan 90 yang nilainya tak terdefinisi. Kemudian untuk kuadran 1 ini berkisar dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 ini 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai dengan 270. Kemudian di kuadran 4 270 sampai dengan 360. Kemudian anak-anak, untuk nilai dari sin di kuadran 1 bernilai positif, cos bernilai positif, tangen juga bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 sin bernilai positif, cos bernilai negatif, kemudian tangen bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 sin bernilai negatif, cos bernilai negatif, kemudian tangen bernilai positif. Untuk di kuadran 4 sin bernilai negatif, cos bernilai positif, tangen bernilai negatif. Ini kalian bisa hafalkan dengan rumus al sin tan cos. Al sin tan cos, yang artinya al itu artinya semua yang ada di kuadran pertama bernilai positif. Kemudian sin yang berada di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin. Kemudian tan yang bernilai positif di kuadran 3 hanyalah tangen. Untuk cos berarti di kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah cos. Gitu rumusnya. Berarti di kuadran 1 al, di kuadran 2 sin, di kuadran 3 tan, di kuadran 4 cos. Al sin tan cos. Kalian wajib hafal itu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk menentukan nilai sudut trigonometri. Misalkan di sini Bu Evi akan mencari nilai dari sin 210. Caranya adalah
Kita lihat dulu 210 ini berada di kuadran berapa? 210 ini berada di kuadran 3. Di kuadran 3 kita lihat nilai sin itu bernilai apa? Negatif. Kalau di kuadran 3 nilai sin bernilai negatif, di sini kita tulis min sin. Kenapa kita lihat sin? Karena di sini di soal memakai sin. Kalau di soal memakai cos, berarti kita lihat yang cos. Gitu nggih. Kemudian setelah kita tulis min sin, kemudian kita jumlahkan angka terdepan yaitu 2 dan 1. 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian nolnya tinggal diletakkan di belakang. Nah, tinggal kita hitung min sin 30 di sini adalah setengah. Berarti kita tulis setengah. Berarti ketemu nilai sin 210 adalah min setengah. Kemudian untuk contoh lagi anak-anak, kita akan mencari nilai dari cos 225. Caranya adalah kita lihat dulu 225 ini berada di kuadran berapa. Kita lihat 225 ini terletak di antara 180 sampai dengan 270. Berarti 225 ini berada di kuadran 3 dan nilai cosnya yaitu negatif. Nih ya, nilai cosnya bernilai negatif. Berarti kita tulis di sini min cos. Setelah itu kita jumlahkan angka terdepan 2 ditambah 2 yaitu 4. Kemudian yang belakang tinggal kita tambahkan 5. Jadi min cos 45 itu berapa? Kita lihat di tabel sudut istimewa. Cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti di sini kita tulis min setengah akar 2. Jadi nilai dari cos 225 yaitu min setengah akar 2. Bu Evi harap kalian paham nggih. Satu contoh soal lagi ya anak-anak. Kita akan mencari nilai dari sin 315. Nah, bagaimana caranya ini? Kita lihat dulu 315 ini berada di kuadran berapa? 315 ini berada di kuadran ke-4 yaitu 270 sampai dengan 360. Kalau berada di kuadran 4 berarti nilai sinnya itu bernilai negatif. Kemudian bagaimana? Kita apakan? Kita tulis min sin. Tapi tunggu dulu anak-anak. Karena di sini 315 itu angka depannya ini adalah ganjil. Ingat-ingat ya. 315 ini angka depannya adalah ganjil, berarti sin di sini berubah menjadi cos. Berarti di sini sinnya kita hapus. Kemudian kita rubah menjadi cos. Karena angka depannya adalah ganjil, berarti berubah menjadi cos. Kalau di sini misalkan di sini adalah cos, berarti nanti dia di sini berubah menjadi sin, gitu ya. Sebaliknya ya.
Pokoknya berarti kalau angka depannya itu ganjil harus dibalik. Sin menjadi kos, kos menjadi sin. Kemudian tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 3 ditambah 1 yaitu 4. Kemudian 5-nya kita letakkan di belakang. Nah, begitu ya. Sama dengan kita lihat di sini min cos 45 itu berapa? Cos 45 yaitu setengah akar 2. Berarti kita tulis di sini setengah akar 2. Begitu ya. Paham anak-anak? Satu contoh soal lagi ya anak-anak biar kita tambah paham. Bu Evi mencoba. Kita cari nilai dari cos 240 sama dengan cos 240. 240 ini berada di kuadran berapa? 180 sampai 270, berarti di kuadran 3. Nilai cosnya adalah negatif, kita tulis min cos. Karena di sini angka pertamanya genap, berarti tidak usah kita balik, begitu ya. Tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4 yaitu 6. Berarti nolnya tinggal ditempelkan sama dengan min cos 60 itu adalah setengah. Hasilnya adalah min setengah. Begitu ya. Kemudian satu lagi coba. Ini Bu Evi hapus dulu. Kita coba mencari nilai dari berapa ya? Sin 135. Berapa ini? 135 berada di kuadran berapa? Antara 90 sampai 180, yaitu kuadran 2. Nilai sinnya bernilai positif. Kemudian karena ini angka pertamanya ganjil, berarti sin kita rubah menjadi cos. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian kita letakkan angka 5-nya. Kemudian kita cari cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti kita tulis di sini setengah akar 2. Selesai.